Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3G, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga hari ini bisa melanjutkan belajar bersama tema 3, subtema 3. Di pembelajaran 5 dan 6 kita membahas tentang perubahan wujud menyublim dan menghablur, satuan ukuran berat dan waktu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba diperhatikan gambar. Ya, meskipun gambarnya hanya sekilas ya ini. Di sini ada seperti bulatan-bulatan yang menyerupai bentuk kelereng. Biasanya ini diletakkan di almari baju. Ada yang tahu? Ya, ini adalah kapur barus. Ya. Di halaman 160 sampai 161 ada paragraf yang harus disusun agar menjadi bacaan yang runtut. Nah, di sini Bu Okta sudah menyusunnya ya, mulai dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Karena di buku halaman 160 sampai 161 ada 5 paragraf ya. Di tayangan pertama ini adalah susunan paragraf ke-1, 2 dan 3. Anak-anak bisa menyimak. Paragraf 1. Ya. Coba kalian baca. Kita lanjut paragraf 2. Lanjut paragraf 3. Ya. Berikutnya paragraf 4 dan 5 ya. Ini paragraf 4. Dan yang terakhir paragraf 5. Ya, bacaan ini ya mengulas tentang kapur barus yang mengalami perubahan wujud. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya, kapur barus yang dibiarkan di tempat yang terbuka. Jadi bungkusnya sudah dibuka ya. Lalu es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Berikutnya perubahan wujud dari gas menjadi padat yang disebut menghablur atau mengkristal. Nah, di sini contohnya khusus ya, karena hanya ada di negara 4 musim yang di sana ada embun beku di pagi hari pada musim dingin. Bentuknya seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Terjadi karena uap air di udara berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, padatnya ini berwujud kristal es, ya. Nah, perubahan wujud benda kalau kita ulas kembali dari pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 hari ini dirangkum seperti pada gambar. Cair menjadi padat, membeku, padat menjadi cair, mencair, padat menjadi gas, ya, menyublim, gas menjadi padat, mengkristal. Cair menjadi gas, menguap, sedangkan gas menjadi cair adalah mengembun.
Ini adalah rangkuman dari proses perubahan wujud yang terjadi antara benda cair, padat, dan benda gas. Ya, kita lanjut sekarang. Di sini adalah menyimpan es krim. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim ya di dalam kotak penyimpanan es krim. Seperti pada gambar. Nah, dari halaman 164 sampai 165. Berat es kering mula-mula 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam 400 gram. Es kering yang menyublim adalah dari 1 kg berkurang hingga 400 gram. Nah, jadi kita kurangi 1 kg dikurang 400 gram sama dengan 1000 gram dikurang 400 gram sama dengan 600 gram. Ya, jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Gitu ya. Selanjutnya dari soal tadi, jika anak-anak menemukan satuan berat yang berbeda untuk menghitung, maka harus disamakan dulu. Ya, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Jadi kalau dalam kilo harus dalam kilogram semuanya. Kalau dalam gram yang dihitung harus dalam satuan gram, jadi harus sama. Sekarang kita pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai antara yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri dalam satuan gram, di sebelah kanan dalam satuan kilogram dan gram. Yuk. 3.230 gram. Ya, sama dengan 3 kilogram 230 gram. Yang kedua 3.023 gram, 3 kilogram 23 gram. Yang ketiga 3.203 gram, 3 kilogram 203 gram. Dan 3.002 gram, 3 kilogram 2 gram. Dan yang terakhir 3.320 gram adalah 3 kilogram 320 gram. Bisa memahami ya anak-anak? Oke, kita lanjut sekarang. Dari soal cerita ya, di halaman 166 hingga 167. Nah, yang perlu diingat, kalau ada soal cerita, kita harus membaca dulu soalnya. Ya, sehingga kita tahu kalimat matematikanya untuk menyelesaikan dari soal tersebut apakah ditambah, dikurang, ataupun dikalikan. Ya, jadi baca dulu. Nah, di sini ya, dari nomor 1, berat coklat di awal 2 kg 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram. Ya, lalu dicairkan 1 kg 200 gram. Nah, sehingga di sini kita peroleh 1200 gram. Sudah sama-sama dalam gram ya. Jadi banyak coklat yang tersisa 2.500 gram dikurangi 1.200 gram. Hasilnya adalah 1.300 gram. Ya, jadi disamakan dulu satuannya. Untuk nomor 2, es yang dibutuhkan selama seminggu. 1 minggu itu ada 7 hari ya. Jadi
7 kali 750 kg. 5.250 gram. Anak-anak masih ingat cara bersusun untuk mengalikan? Ya. Nomor 3 ini. Banyak tepung terigu Ibu Dayu 2 kg. Di rumah persediaan tepungnya 550 gram. Jumlah seluruhnya 2 kg ditambah 550 gram. Disamakan satuannya. 2 kg sama dengan 2000 gram. Baru ditambahkan dengan 550 gram sehingga diperoleh hasil 2550 gram ya. Berikutnya di nomor 4 dan 5 ya. Nomor 4 dulu. Berat coklat 4 kg yang setara atau sama ya dengan 4000 gram. Dibagi ke dalam bungkus kecil, setiap bungkus 500 gram. Berapa bungkus? 4000 gram dibagi 500 gram. Nah, di sini karena sama-sama mempunyai 0, ya, di sini nolnya 2, di sini nolnya 2, kita tutup. Ya, ditutup sehingga diperoleh 40 dibagi 5 supaya kita mudah menghitung. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi nanti coklat itu akan terbagi dalam 8 bungkus. Dan yang terakhir di nomor 5, berat kemasan A 1 kg 200 gram sama dengan 1000 gram ditambah 200 gram. Dalam gram diperoleh 1200 gram. Untuk kemasan B lebih ringan 400 gram dari kemasan A, maka 1200 gram dikurang 400 gram. 1200 gram ini adalah berat kemasan A. Karena lebih ringan maka berkurang. Nah, jadi hasilnya adalah 800 gram untuk berat kemasan B. Nah, anak-anak nanti bisa mengulang kembali di buku. Kita lanjut sekarang tentang alat penunjuk waktu. Kita lihat di sini ada 3 ya yang ditunjukkan, anak-anak tentu sudah mengenal. Yang pertama ini adalah jam dinding yang menunjukkan pukul 7 tepat. Jika ditulis 07.00. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarak setiap angka rentang waktunya itu adalah 5 menit. Jadi 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Rentang waktu atau jaraknya adalah 5 menit. Ya. Nah, yang kedua, yang kotak di sini menunjukkan pukul 08.17. Pukul 8 lebih 17 menit. Yang seperti ini adalah jam digital. Dan yang terakhir, ini adalah jam pasir. Nah, perlu diingat ya, untuk satuan waktu, detik, menit, dan jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam 3.600 detik. Ya. Bisa difahami ya penjelasannya. Oke. Nah, dari halaman 171. Nah, kita pasangkan ya. Di sini ada jam dinding dan waktu yang ditunjukkan. Nah, bagaimana? Gambar yang pertama menunjukkan pukul berapa? Iya, pukul 7.40. Pukul 7 lebih 40 menit. 40 dari mana? Dilihat di sini jarum panjang di angka 8. Kita melihatnya dari angka 12 ke angka 8. Itu loncat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loncat 8. Ingat tadi jarak setiap angka adalah 5 menit. Berarti 5 kali 8, 40. Lebihnya dari jam
7. Bagaimana dengan nomor 2? Iya, jam 1 lebih 15. Ya, karena dari 12 jarum panjang bergerak ke angka 3. Bergerak berapa? 1, 2, 3. 3 kali 5 menit. 15 menit. Jadi jam 1 lebih 15 menit. Kalau yang gambar ketiga, dari angka 12 loncatnya hanya 1. Berarti lebihnya, iya, jam 6 lebih 5 menit. Nah, gambar keempat, berapa loncatnya dari angka 12 jarum panjang? 2 kali. Berarti 2 kali 5 menit. Berapa? Ini adalah jam 5 lebih 10 menit. Dan gambar kelima, ya pinter, jam 8 lebih 20. Dan yang terakhir, jam 10 lebih 45. Jam 10 lebihnya jarum panjang di angka 9. Coba dari angka 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5 menit. Berapa 9 kali 5? 45. Jadi jam 10 lebih 45 menit. Bisa dipahami ya, Nak? Kemarin sudah berlatih membuat jarum jam yang menunjukkan waktu kalian belajar dari rumah. Oke? Nah, alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Allah selalu membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Nah, manfaatkan waktu dengan baik ya, dan jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Sampai di sini dulu. Waktu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.